Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum. Ada berita viral. Jadi kasusnya siswi ini yatim piatu dan terkena child grooming. Makanya mereka sampai pacaran dan tahun 2022 sampai melakukan seks. Child grooming ini adalah pelaku membangun kedekatan, kepercayaan dan hubungan emosional dengan si korban. Dari situ si pelaku mulai melakukan berbagai manipulasi dengan ngasih perhatian, kasih sayang dan hadiah sampai si korban ini gak bisa bedain lagi mana bentuk kasih sayang dan mana pelecehan. Hingga akhirnya korban mudah dieksploitasi. Bagaimana caranya yatim piatu atau anak yang orang tuanya cerai dan tidak mendapatkan kasih sayang dari figur ayah atau ibu untuk menjaga dirinya agar tidak terkena kasus seperti itu. Dan sebenarnya tugas siapa yang menjaga anak-anak yatim piatu agar anak-anak itu tidak kurang perhatian? Ada beberapa permasalahan atau poin di balik pertanyaan itu. Yang pertama adalah tentang anak yatim. Tugas siapa? Tugas kita semuanya. Bahkan Nabi sudah menghimbau, mengajarkan kepada kita, memberikan kabar gembira. Yang aku ingin dekat dengan Nabi, pedulilah dengan anak yatim. Ana wa kafirul yatimi kahataini. Aku dengan orang yang mengkafalah. Mengkafalah itu yang mencukupi kebutuhan anak yatim. Adalah seperti ini di surga. Artinya dekat sekali dengan Nabi. Kami tekankan masalah kafalah. Kafalah itu adalah bukan menyantuni setahun sekali. Dikasih duit 200.000 itu dibelikan garam, suruh diisap saja 1 tahun. Kita perlu membangun kafalah ini bagaimana menjaga mereka sampai sukses. Kita rawat mereka. Nah, ilmu merawat ini harus sesuai dengan petunjuk syariat. Bukan sekedar kita mencukupi kebutuhan mereka, tidak. Ada bimbingan. Bisa jadi seseorang merawat anak yatim salah, hanya membiayai uangnya saja, tapi tidak diarahkan ke dalam Allah. Ini juga salah seorang merawat anak yatim. Hanya membiayai urusan sekolahnya saja, tidak pernah diarahkan kepada Allah. Sehingga dia menjadi seorang yang pintar dalam bermacam-macam ilmu, tapi tidak kenal Allah. Ketahuilah bahwa seorang anak itu kalau dia bodoh, dia kalau berbuat jahat paling hanya nyuri jemuran, nyuri mangga tetangga. Tapi kalau sudah kita pinterkan tidak kenal Allah, dia berbuat jahat adalah segede-gedenya kejahatan. Anda yang telah ikut andil di dalam membesarkannya. Makanya kami ingatkan janganlah hanya sekedar. Ini tingkatan-tingkatan. Ada yang tidak punya kesadaran merawat anak yatim. Yang punya kesadaran pun ternyata harus ada. Ada rambu-rambunya di situ. Bagaimana saya merawat anak yatim? Aku kirimkan ke tempat yang benar. Apakah harus bawa ke rumah? Belum tentu. Jangan-jangan rumah kita tidak sehat. Ini perlu ilmu ini. Saya peduli dengan anak yatim itu. Akan saya muliakan. Saya ingin selamatkan. Saya ingin sekolahkan dia. Oke. Tapi harus kita pikirkan sekolah yang kenal agama atau tidak. Kalau tidak, jangan. Karena yang paling dibutuhkan mereka adalah kenal Allah agar ngerti halal haram. Tentu setelah itu kita antarkan jadi dokter dan sebagainya harus kita. Kita boleh-boleh saja menjadikan seorang dokter hebat. Anda mendidik jadi orang dokter yang khusus ahli surga. Nah ini merawatnya sendiri ada ilmunya. Apakah harus saya bawa ke rumah saya? Oh belum tentu. Kan rumah saya gede, banyak, enak dan sebagainya. Oh, belum tentu. Jangan-jangan anak yatimnya lagi, anak Anda perempuan. Anda tidak sadar bahwa mereka bukan mahram. Anak yatimnya laki-laki, istri Anda perempuan, wahai bapak. Dia bukan mahram, selagi bukan keponakannya. Dan kadang tidak diperhatikan sisi syariat di sini. Sehingga seolah-olah dia melakukan sebuah kebaikan, ternyata ada pelanggaran-pelanggaran. Kayak gitu. Kemudian juga, apakah kita buat panti asuhan untuk mereka? Ntar dulu. Sebab panti asuhan pun bisa saja menjadi satu alat untuk mencari uang. Anak yatimnya tetap makan kerupuk, ustadznya panti asuhan makan di resto terus. Apakah tidak boleh semacam itu? Lihat. Ini kan perlu ilmunya, tapi jelas tugas kita. Dan pangkatnya tinggi kalau kita ngurusi anak yatim. Sebab kejahatan terselubung di balik, biasa saja di balik ngerawat anak yatim. Sebab anak yatim kalau disuarakan semua orang terenyuh, ingin membantu. Karena anak yatim, anak yatim, anak yatim. Cuman kita perlu jujuran orang ngurusi anak. Maka dalam Al-Quran kan kalau ngurusi anak yatim hendaknya maka honian fal istafif.
Hendaknya orang kaya agar dia bisa menghindar dari makan anak yatim. Kalau kaya, jangan makan sedikit pun dari harta anak yatim atau dari santunan yang diberikan anak yatim. Untuk anak yatim hanya untuk anak yatim. Ista'fif. Kalau fakir, karena fakiran falyakul bil ma'ruf. Kalau dia orang nggak mampu, hendaknya dia ikut makan tapi bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu adalah dua makna. Ma'ruf itu adalah ala kadarnya, sama dengan yang dimakan anak yatim. Bukan ustadz yang dilebihkan, tidak. Jadi makannya sama, boleh. Saya seorang fakir ngerawat anak yatim. Karena saya bisa. Kemudian saya ikut makan bersama mereka. Bil ma'ruf ala kadarnya, uruf, yang layak. Atau bil ma'ruf itu makna lain apa? Nanti kalau kamu sudah kaya ganti, karena sekarang fakir. Loh. Jadi hati-hati, bukan seenaknya, bukan alat anak yatim. Makanya kita ingin membahas di sini agak luas tentang anak yatim sih. Jangan anak yatim hanya kita bikin plang, lalu orang datang duitnya pakai apa? Pakai anting istri. Hati-hati, jangan berbuat zalim pada anak yatim. Allah bisa menyatimkan anak kita di esok hari. Ini masalah merawat anak yatim semacam itu. Jadi paling utama adalah kita merawat anak yatim, kita masukkan sebuah tempat yang dia mulia, yang bisa menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pendidikan dunia ada, sekarang misalnya pesantren-pesantren. Kalau di rumah kita berat hari ini, kita motivasi mereka untuk bisa sekolah. Anggap saja kalau Anda duitnya banyak, anggap sekolah yang paling mahal, tapi mengenalkan Allah, ada agamanya, sah. Kalau Anda bawa ke rumah Anda, berat. Anda sendiri sibuk dengan bisnis Anda sibuk dengan kesibukan Anda, mungkin dia malah tidak terawat. Tapi kesadaran untuk merawat mereka itu sesuai dengan keadaan zaman, sesuai dengan kebutuhan mereka, khususnya kebutuhan akhirat. Nah ini adalah, jadi ini tugas semuanya. Tugas anak-anak ya, tugas kita terhadap anak yatim. Kan di sana ada semacam obrolan, anak yatim ini kok pada bandel-bandel ya, nakal-nakal ya. Kenapa anak yatim? Oh, gimana tidak nakal? Ibunya dia sibuk cari uang, sehingga nggak bisa ngerawat dia. Anda nggak peduli dengan dia. Makanya ibunya nggak sempat rawat. Gimana nggak nakal? Bapaknya nggak ada, ibunya kerja, yang ngurus anak nggak ada. Kita juga nggak peduli kepada mereka. Gimana nggak nakal? Kita biarkan anak yatim. Jadi kalau anak yatim nakal, salahkan kita. Kenapa kita tidak ngerawat dia? Maka yang perlu kita hidupkan budaya kafalah, bukan budaya santunan. Sudah memberi santunan, begitu bangganya dengan ngasih santunan yatim setahun sekali. 200.000 diamplopin, dijemur lagi anak yatimnya, panas itu 250.000 untuk 1 tahun. Saya ingatkan, merawat anak yatim. Ayo kita kumpulkan anak itu, Anda cari anak itu, Anda rayu anak yatim untuk bisa sekolah yang kenal agama, kenal ilmu dunia, agar mereka sukses dunia akhirat. Baik, ini adalah masalah ini. Kemudian hal lain lagi, masalah mendidik, hati-hati. Tadi adalah alasannya berbuat baik. Makanya ini kan adalah karena yang baik-baik tidak masuk di dalam wilayah ini. Sehingga ada orang memancing, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan orang lain. Sehingga pura-pura ngerawat, digedekan dan sebagainya. Setelah itu adalah naudzubillah dilakukan kehinaan. Jangankan dalam keharaman. Di dalam Islam sendiri, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha ruba' itu. Masalah menikah 1 2 3 4. Itu kan kisahnya terakhir. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Fa in khiftum. Kalau kamu takut tidak adil, maka satu saja. Ini adalah kalau kita bawa ceritanya begini. Jika engkau merawat anak yatim perempuan tentunya bukan urusanmu, bukan mahrammu. Awas, jangan sampai kau nikahi dia, lalu kamu ingin menguasai kekayaannya, kamu ingin dolim kepadanya. Kalau kamu khawatir buat dolim, jangan nikahi dia. Nikah saja harus pakai rambu-rambu itu, apalagi memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Yang mau menikahi anak yatim harus waspada dia. Jangan-jangan melirik anak yatim punya harta tersembunyi atau bagaimana, atau memanfaatkan terburukannya, memanfaatkan keyatimannya, sehingga dia mencari kesempatan untuk menghadirkan bentuk kasih sayang dan sebagainya. Tapi di baliknya ada akal busuknya. Loh, kalau memang orang baik, memang dia laki-laki, dia perempuan, nikahi dengan adil, dengan benar, sah. Bukan dengan cara, mohon maaf, melakukan kehinaan-kehinaan semacam itu. Ini juga ada hubungannya dengan masalah waspada dengan syariat. Kita tidak bicara tentang anak yatim saja. Seorang ustadz yang tidak takut pada keharaman bisa saja masuk wilayah ini. Dekat dengan muridnya, semakin dekat dengan muridnya, berduaan dengan muridnya. Akhirnya bisa melakukan keharaman dengan muridnya, bukan masalah yatim piatu saja. Maka itu semuanya kejadiannya adalah di saat syariat tidak diindahkan. Syariat tidak perhatikan. Sehingga mentang-mentang dia ngerawat, seperti bahasanya seperti adik sendiri, seperti saudara sendiri, seperti anak sendiri.
dibawa kemana-mana dan sebagainya. Semuanya punya syahwat, bisikan-bisikan setan yang semula mungkin juga tidak ingin berbuat zalim. Cuman berjalannya waktu, ada syahwat yang datang, ada bisikan setan dan yang lain sebagainya. Tidak tahu apa yang dibaca, apa yang dilihat, tak taunya si anak perempuannya juga sama, terjadi kehinaan. Semuanya karena tidak mengindahkan syariat. Jadi kalau Anda memang merawat anak yatim, Anda harus betul karena Allah. Termasuk merusak semacam itu bentuk zalim. Melakukan kehinaan zina dengan anak yatim sebenarnya zalim di atas kezaliman. Bukan sekedar zalim saja, zalim di atas kezaliman, dia merusak kehidupannya. Kalau menikahi dengan cara yang benar, akan diberi nafkah, dibesarkan, ya sah. Anda seorang pria, sukses, laki-laki, muda, sukses, kemudian punya anak yatim, merawat anak yatim, kemudian dilihat di antara mereka ada yang baik akhlaknya, lalu dinikahi, ya sah saja, nikah kok. Tapi kalau melakukan keharaman, menghancurkan. Nah, kesalahannya di mana? Semuanya punya andil kesalahan di dalam hal ini. Kita hanya kurang peduli pada anak yatim, sehingga orang baik tidak merawat dia, yang tidak baik merawat anak yatim untuk dijadikan kesenangan untuk bagi dia. Nah, semacam ini. Bagi ini yang perlu kami gugah adalah semuanya. Ayo peduli dengan kehidupan anak yatim, kita memperhatikan mereka. Kemudian siapapun yang merawat anak yatim, tolong waspada. Anak yatim adalah tetap orang lain, dia adalah bukan mahram dengan dirimu. Harus waspada. Dan ada syahwat di dalam dirimu, juga ada syahwat di dalam dirinya. Kita harus tetap pakai rambu-rambu syariat, sehingga indah di dalam menjalankannya. Semuanya yang terjadi itu karena dia ngentengin syariat. Seorang ustadz berbuat tidak baik dengan muridnya, itu tidak serta-merta, akan tapi biasanya mungkin ya karena mengentengkan, dipanggil di tempat yang sembunyi sendiri berduaan dan sebagainya karena tidak takut kepada Allah. Semoga Allah menjaga semuanya. Baik, setelah ini semoga bangkit dalam diri kita semangat untuk menjaga anak yatim dengan cara yang benar. Maka Anda sebagai seorang perempuan, istri, kalau Anda ingin memasukkan anak yatim di rumah Anda, harus hati-hati. Urusan dia dengan suami Anda, mungkin dengan anak laki-laki Anda. Dan harus waspada, jangan hanya main comot tapi tidak pakai petunjuk syariat. Jangan sampai Anda membuat kerusakan di dalam rumah Anda sendiri, sehingga seolah-olah dia ingin nolong orang, ternyata dia telah menghancur dirinya, menghancurkan diri dan keluarganya. Tapi di sisi lain Anda tidak perlu takut. Bahkan kami himbau setelah ini ada semangat. Kalau Anda berani menyekolahkan anak Anda, menghabiskan uang 10 juta dalam sebulan, kalau seandainya Anda berani membawa anak yatim keluar 10 juta lebih dari itu, kata yang lebih cepat pintar adalah anak Anda. Dibawa kemana 10 jutanya? Tidak harus dibawa ke rumah Anda. Saya akan anggarkan uang saya 10 juta seperti yang saya keluarkan buat anak saya. Saya akan perlakukan anak yatim seperti anak saya sendiri, cuman ditempatkan di mana? Tempat yang baik, di sekolah-sekolah yang ada pondok pesantrennya. Aman, Anda tidak usah mikirkan kapan keluar masuk urusan handphone segala macam. Oh hebat. Dan sudah ada orang seperti itu di tempat ini. Sudah banyak orang seperti itu di tempat ini. Tinggal Anda yang menyusul. Yang belum Anda menyusul. Ada. Saya siap memberikan beasiswa kepada anak-anak. Saya pengen anak saya terangkat. Tidak perlu Anda bawa ke rumah Anda. Karena rumah Anda rumah tidak sehat. Rumah tidak sehat bukan riak sehat. Rumah yang sering Anda tinggal. Anak yatim laki, anak Anda perempuan. Berkumpul di rumah. Nonton TV bersama. Anda pergi, na'udzubillah. Haram. Kalau sudah dewasa nanti. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Jadi permasalahan tersebut permasalahan bersama. Ayo kita punya kesadaran bersama untuk mengangkat anak yatim. Ana wa kafilul yatimi kahataini dan seterusnya. Waspada dan takutlah kepada Allah, tegakkan syariat, maka semuanya akan menjadi indah. Allah a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah untuk bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan sholawat. Kami mulai dari jamaah laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin Buya, saya Muhammad Abu Bakar dari Bangka Belitung. Yang ingin saya sering melihat kajian-kajian Buya di media sosial dan saya ingin sekali mengambil ilmunya. Dan tapi saya pernah mendengar nanti sanadnya nggak sampai gitu. Dan saya bertekad pergi ke Cirebon ingin bertemu Buya. Dan insya Allah ingin mengambil sanadnya. Bolehkah saya mengambil kajian-kajian fikihnya apapun itu di media sosial untuk menjadi ilmu saya gitu.
Punten Buya. Bismillah. Ilmu boleh diambil oleh siapa saja. Memang zaman ini adalah, sebelumnya saya sambungkan kepada ayat yang kami baca tadi, fa in khiftum alla tuqsitu, bukan ta'dilu. Al-Qur'an itu kan sana. Jadi kita ingat masalah adalah wa in khiftum alla tuqsitu, ya fankihu ma tabalakum min nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', ya. Ini harus fa in khiftum alla ta'dilu, benar. Coba alla tuqsitu fa in khiftum alla ta'dilu. Jadi ayat tadi sudah benar. Takut namanya ayat, kadang-kadang kita itu kalau menyampaikan sesuatu ini bercampur sama yang kita pikirkan, menyebut ayat kadang-kadang kepleset. Tolong yang punya Al-Quran, punya hafalan Al-Quran, siapapun, di saat kami menyebut ayat Al-Quran, karena bercampur dari yang kami pikir tentang permasalahan, lalu kita mengutip ayat, itu bisa saja ini ketukar. Dan untuk ayat Al-Quran nggak bisa meriwayatkan dengan makna, harus benar-benar lafadznya. Jadi tolong kalau salah menyebut Al-Quran, ayat Al-Quran diingatkan langsung. Kadang-kadang kurang wa. Fala taqul lahum uffin, dari dulu kita ngomong wala taqul lahum uffin, karena dari awal wala taqul lahum uffin, ternyata fala, kan begitu misalnya. Jadi ada, mohon ini kalau karena kita lagi berbicara, dan kami mohon maaf kepada para penghafal Quran. Ini tentunya itu semua tidak dalam kesengajaan, makanya kami perlu bantuan. Di saat kami menyebut ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian kok ada kesalahan lafadznya, jangan menunda esok, langsung Buya ayatnya kurang wawu. Sebab kadang-kadang yang terbenang enggak ada makna. La tuqsitu aw la ta'dilu, itu. Jangan terlintas. Masya Allah. Dan waktu kami mengucapkan kami bingung. Saya kembali kepada, kita sudah pernah menghafalnya. Cuman waktu ngomong tadi apa saya lupa. Saya buka di surat An-Nisa adalah in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tuqsitu fil yatama alla tuqsitu fil yatama wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, seperti itu. Jadi tolong ini bisa disampaikan kepada siapapun supaya mengingatkan dalam urusan membaca Al-Quran, yang punya hafalan-hafalan, biarpun kadang kita menghafal tapi kita salah dalam mengucapkannya. Adapun dari yang disampaikan, yang kami sampaikan ini adalah amanat. Lagi-lagi kami berusaha untuk menghadirkan sesuatu yang kami anggap ilmu, dengan belajar, dengan membaca, dengan mentelaah. Lalu kami hadirkan sebagai ilmu. Yang ilmu bisa dihadirkan dengan lesan, diucapkan, atau kita tulis dalam bentuk buku. Maka yang membaca adalah bagian mengambil ilmu. Maka tentu sah, sangat diizinkan, bahkan harapan kami untuk disampaikan. Tapi tetap Anda harus punya rambu-rambu, yang itu tadi. Mungkin ada hal yang tidak tepat kami sampaikan atau kurang jelas, Anda berhak untuk menyampaikan, untuk disempurnakan. Jika kami kokohkan di majelis ini bukan majelisnya orang yang tidak bersalah. Kami ingin menyampaikan pesan para ulama, menukil omongan para ulama. Dan mimbar ini bukan untuk fatwa dari diri kami sendiri. Adapun yang kami sampaikan dari semuanya itu adalah kami nukil dari para ulama. Sehingga jangan bertanya kepada kami apa pendapat Buya Yahya, Anda tidak akan menemukan jawaban itu. Kami akan menukil pendapat-pendapat para ulama untuk kami hadirkan. Dan semuanya seperti itu. Kalau kami membaca tafsir hari ini, bukan Buya Yahya menafsiri Al-Quran. Dari kemarin, dari beberapa hari kami sudah ngintip apa kata ulama. Kemudian kami simpulkan, kami permudah, begitu saja. Bukan dari otak kami, bukan dari ijtihad kami, tidak. Kami baca, makanya bisa jadi saya salah baca waktu saya agak ngantuk-ngantuk begitu. Maka yang lebih tahu, kasih tahu, enggak apa-apa. Senang sekali kami. Apalagi tadi kami sampaikan ayat-ayat Quran. Anda boleh mendengar, Anda boleh menyampaikan. Harapan kami semacam itu. Yang hadir di sini menyampaikan, ballighu anni walau ayah. Nabi memerintahkan, sampaikan dariku walau ayah. Kami pun menyampaikan, kami ingin sampaikan dari kami biarpun hanya satu ilmu. Karena kami ambil dari Nabi, melalui murid-murid Nabi, melalui umat Nabi, para ulama-ulama. Diizinkan dan semuanya. Dan memang ada martabatnya. Tidak ada belajar yang lebih dahsyat, melebihi daripada muqabalah semacam ini. Talaqi, bertemu langsung. Yang melalui internet bagaimana? Ya tentu tidak sebanding dengan yang datang. Kecuali, nah itu ada kecualinya. Kecuali memang orangnya tempatnya jauh. Lalu dia mengikuti media sosial. Nah, ya perbandingan itu bukan orang yang di Sumatera lalu ingin hadir. Tidak, perbandingan adalah orang yang di Cirebon sini bisa hadir ke sini.
kemudian dia lewat internet, sama yang hadir di sini, ya itu beda. Perbandingannya jangan sama orang Sumatera. Jadi orang Cirebon, tetangga pondok misalnya, ya, bagaimana Buya, saya ikut televisi Al-Bahjah saja, ya dapat lumayan daripada nonton yang lain. Cuman jangan dibandingkan dengan yang datang ke tempat ini. Ini sama-sama mungkin, tapi ini itu berbeda. Lah kalau yang Sumatera mau kesini habis duit, meninggalkan pekerjaan. Maka Anda dengan melalui televisi sama. Kalau seandainya ada Imam Ghazali, kok saya hanya membaca bukunya saja, saya tidak niat ngambil faedah. Kalau ada Imam Ghazali di pleret situ, saya akan ke sana. Enggak perlu baca bukunya dulu. Kan ada Imam Ghazalinya. Kenapa saya sibuk baca bukunya? Jadi, tapi karena Imam Ghazali tidak ada, saya rindu dengan baca bukunya, itu adalah talaki yang benar. Boleh diizinkan, dan harapan kami semacam itu. Dan jangan lupa bahwasanya tulisan kami, omongan kami, ada tetap omongan manusia yang kesalahan sangat melekat di dalam diri kami. Sehingga kalau ada hal yang kurang tepat, terus sampaikan untuk jadi bahan evaluasi. Dan alangkah banyaknya evaluasi dari hamba-hamba terkasih Allah yang menjadikan omongan kami berubah. Kami berusaha untuk ngomong yang benar, tapi tetap manusia, bukan malaikat, bukan nabi. Diizinkan silahkan Masya Allah dengan senang dan sampaikan kepada yang lainnya, kepada siapapun yang mendengar dari kami, untuk bisa disampaikan kepada yang lainnya. Harapan kami seperti itu, bukan hanya untuk diri Anda sendiri. Bisa jadi seorang bapak punya jadwal khusus setelah pengajian, nanti sore sudah berkumpul dengan anak-anaknya. Yang aku dapat tadi pagi adalah ini, wahai anakku. Seorang bos perusahaan ternyata setelah hari ini, mungkin jam 1 nanti sudah kumpul dengan jamaahnya, dengan karyawannya, untuk menyampaikan kebenaran. Alangkah indahnya cara itu. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat, menjaga lisan kami, menjaga hati kami, menjaga perilaku kami. Semoga Allah membimbing kita kepada kebenaran, dan hanya Allah lah yang maha kuasa membimbing kita pada kebenaran, menjauhkan dari kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.